Ya, hampir 1 bulan kita dalam kondisi yang tidak biasa. Karena kita terbatas melakukan aktivitas. Terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan dengan begitu semangat, begitu antusias di luar rumah. Tetapi gara-gara wabah COVID-19 kita dianjurkan untuk di rumah saja. Bahkan tanda pagar di rumah saja cukup mewarnai medsos dan mungkin juga mewarnai hidup saudara dan hidup saya. Jadi di rumah aja. Nah, kondisi seperti ini pasti membosankan. Pasti ada rasa feel yang hilang dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang sangat suka bersosialisasi. Tapi sekarang hal itu sangat terbatas. Kebosanan, kegelisahan, dan mungkin juga kepanikan karena kapan virus ini akan ditemukan serum antivirusnya. Kapan situasi ini akan berakhir? Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan terus ada dalam hidup kita karena kondisinya masih mengkhawatirkan. Bahkan pemerintah sudah mencanangkan situasi negara kita, bahkan per Jumat besok Jakarta dan sekitarnya sudah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Semakin terbataslah kita. Bukan hanya gerak dan aktivitas kita terbatas, tetapi dampak dari virus COVID-19 ini berimbas kemana-mana. Warung nasi padang langganan saya di Agus Salim ini tutup sudah seminggu yang lalu. Mungkin juga berpengaruh dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pekerjaan mungkin hilang, keuntungan besar yang sudah di depan mata lenyap seketika. Tender-tender proyek yang sudah tinggal penandatangan MOU tiba-tiba harus gagal. Anak-anak yang antusias untuk bersekolah tiba-tiba harus terkurung di rumah dan belajar di rumah. Saudaraku, banyak hal yang menekan dan membuat kita tidak nyaman. Dan sudah barang tentu kebosanan tingkat dewa itu katanya ada menyergap hidup kita. Bukan hanya kebosanan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian masa depan itu menjadi bagian saudara dan bagian saya. Tapi okelah, apapun itu bukan bermaksud lari dari kenyataan, tetapi saya mau ingatkan, kita punya Tuhan. Kita punya pengharapan. Mungkin dunia sudah nggak ada yang bisa kita pegang, nggak ada yang bisa kita harapkan, tapi masih ada Tuhan yang bisa kita harapkan. Dan Tuhan yang hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itulah kekuatan bagi hidup saya. Dan saya harapkan itu juga menjadi kekuatan bagi saudara sekalian, bagi Bapak Ibu. Dan ada lagu yang pernah saya ciptakan dan saya yakin ini dari Tuhan, karena saya tidak pintar musik, apalagi nyanyi suaranya pas-pasan. Tapi lagu ini mengalir begitu aja 3 tahun yang lalu, dan lagunya sangat sederhana, lirik dan syairnya begitu sederhana. Bahkan beberapa teman mengatakan ini lagu cocok untuk anak-anak sekolah minggu. Enggak apa-apa, tetapi lagu ini begitu menguatkan saya. Dan siang hari ini tengah-tengah kebosanan, saya diingatkan untuk menyanyikan pujian ini. Selamat menikmati pujian ini, kiranya boleh menjadi berkat. Judulnya Yesus Kekuatanku. Saat ku lemah, saat ku sedih, saat ku merasa khawatir,
pada Yesus. Aku setia hanya pada Yesus, karena Dia yang mampukan aku hadapi semua. Hanya Yesus kekuatanku. Saat ku lemah, saat ku sedih, saat ku merasa khawatir, ku takkan goyah, ku tetap bersuka, karena Yesus kekuatanku. Aku percaya hanya pada Yesus. Aku setia hanya pada Yesus, karena Dia yang mampukan aku hadapi semua. Hanya Yesus kekuatanku. Aku percaya hanya pada Yesus. Aku setia hanya pada Yesus, karena Dia yang mampukan aku hadapi semua. Hanya Yesus kekuatanku. Hanya Yesus kekuatanku. Hanya Yesus keselamatanku. Kiranya menguatkan dan memberkati saudara sekalian.